Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan ABE 616311. Kali ini saya akan membahas mengenai konversi biomasa, yaitu densifikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui konversi biomasa melalui proses densifikasi. Sebelumnya, grafik ini memperlihatkan rute berbagai proses konversi energi biomasa menjadi produk yang lain. Kita lihat, sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa sumber energi biomasa dapat kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu biomasa yang menghasilkan bahan bakar padat, biomasa yang menghasilkan minyak, biomasa yang menghasilkan gula atau padi, dan biomasa basah. Nah, pembagian ini sangat berkaitan dengan proses konversi yang akan dipilih. Untuk biomasa padat, ada banyak konversi yang bisa dipilih, mulai dari densifikasi untuk menghasilkan pelet atau briket, kemudian torefaksi, ada pembakaran, ada gasifikasi, ada pirolisis. Sedangkan untuk tanaman minyak, itu bisa diekstrak untuk menghasilkan minyak, kemudian minyaknya diproses melalui proses esterifikasi untuk menghasilkan biodiesel. Sedangkan untuk tanaman penghasil gula atau padi, proses konversinya adalah melalui proses fermentasi yang dilanjutkan dengan destilasi untuk mendapatkan bioetanol. Untuk biomasa-biomasa padat atau limbah-limbah air limbah, itu proses yang dipilih adalah anaerobic digestion atau penguraian anaerobik untuk menghasilkan biogas. Nah, pada kali ini kita akan membicarakan mengenai salah satu proses konversi energi biomasa, yaitu densifikasi untuk menghasilkan pelet atau briket. Hasil dari proses ini yang berupa pelet atau briket ini selanjutnya bisa digunakan langsung dibakar untuk menghasilkan uap panas atau pembangkit listrik, atau diproses lebih lanjut melalui proses torefaksi untuk menghasilkan biomasa torefaksi yang kemudian dibakar untuk menghasilkan proses pembakaran yang lebih efisien, atau juga dipirolisis kemudian diumpankan ke proses gasifikasi, atau juga langsung bisa diumpankan ke unit gasifikasi. Nah, di video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa biomasa adalah sumber energi yang memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Nah, berikut ini adalah kita ulangi kekurangan-kekurangan dari biomasa. Yang pertama adalah nilai energinya rendah, kemudian densitas energi dalam satuan persatuan volume itu juga rendah. Kemudian biomasa umumnya juga memiliki kadar air yang tinggi, kemudian biomasa memiliki kerapatan yang rendah. Ya, ini menyulitkan nanti dalam proses transportasi dan penyimpanan. Umumnya biomasa juga tidak homogen. Biomasa juga menghasilkan banyak asap dalam pembakaran. Kemudian biomasa juga beberapa di antaranya mengandung kadar abu yang tinggi, disertai juga kadar mineral yang tinggi. Kemudian biomasa juga memiliki sifat yang higroskopis sehingga mudah rusak. Dan yang terakhir, biomasa tidak seperti batu bara misalnya, itu merupakan salah satu bahan bakar yang susah digiling. Nah, proses densifikasi itu akan bisa menyelesaikan beberapa permasalahan, yaitu diantaranya adalah densitas energi yang rendah, persatuan volume itu bisa ditingkatkan melalui proses densifikasi, kemudian kadar air yang tinggi itu juga bisa diturunkan dalam proses densifikasi, dan tentu saja kerapatan yang rendah itu dinaikkan dalam proses densifikasi, dan bentuk yang tidak homogen juga nanti bisa diatasi dengan proses densifikasi. Nah, apa itu densifikasi? Densifikasi adalah suatu proses untuk meningkatkan densitas sesuatu material. Hal ini akan mengakibatkan biomasa yang lebih padat dan lebih homogen dibandingkan bahan bakunya. Beberapa keuntungan dari proses densifikasi adalah pertama, memudahkan penanganan.
Dengan bentuk yang homogen, tentu saja penanganan akan menjadi lebih mudah. Kemudian produk akan menghasilkan pembakaran yang lebih seragam di dalam boiler. Kemudian keuntungan berikutnya adalah mengurangi debu, mengurangi potensi kebakaran spontan pada saat penyimpanan. Berikutnya adalah memudahkan penyimpanan tentu saja karena bentuknya menjadi lebih kompak dan lebih seragam. Dan sebagai akibatnya tentu saja adalah mengurangi biaya transportasi karena meningkatnya densitas energi. Nah, salah satu kekurangan sampai saat ini adalah bahwa proses densifikasi ini masih memerlukan biaya yang besar, sehingga instalasinya itu perlu mempertimbangkan faktor ekonomi. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan proses densifikasi. Nah, yang pertama adalah bahwa densifikasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah dari biomasa. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah densitas, bulk density, kemudian bulk density ini dalam proses densifikasi ini akan meningkat, kemudian kadar air itu akan turun, kemudian ukuran partikel ini akan menjadi lebih padat dan bentuknya tentu akan menjadi lebih homogen. Menurut Tumuluru dan kawan-kawan 2011 menyatakan bahwa densifikasi biomasa akan merubah biomasa menjadi bentuk yang lebih stabil dengan ukuran yang konsisten, bentuk, densitas, dan juga kadar air. Menurut Tumuluru et al. 2011 menyatakan bahwa densifikasi akan merubah biomasa menjadi bahan yang lebih stabil dengan ukuran, bentuk, densitas, dan kadar air yang konsisten. Densifikasi biomasa merupakan upaya penting untuk meningkatkan penanganan dan efisiensi transportasi biomasa. Proses densifikasi akan menghasilkan dua jenis produk, yaitu pellet dan briquette, tergantung dari tekanan yang digunakan pada saat densifikasi. Gambar ini yang sebelah kiri menunjukkan gambar pellet dan yang sebelah kanan menunjukkan gambar briquette. Perbandingan antara briquette dan pellet adalah sebelah kiri, gambar sebelah kiri adalah pellet dan gambar sebelah kanan adalah briquette. Pellet diperoleh dari proses dengan tekanan yang tinggi. Ukurannya kecil, antara 6 sampai 10 mm diameternya. Kemudian densitasnya tinggi, bentuknya umumnya hanya dua jenis, yaitu silinder atau heksagonal. Yang paling umum adalah bentuk silinder. Dalam proses, pellet tidak memerlukan penambahan perekat. Sedangkan briquette diperoleh dari proses dengan tekanan rendah. Ukurannya lebih besar, bisa sampai 3-4 cm atau bahkan lebih sampai 10 cm. Densitasnya tidak tinggi, bentuknya beragam. Ada yang berbentuk kotak, heksagonal, segitiga, ada yang silinder, ada yang bolong di tengahnya, seperti silinder bolong atau heksagonal bolong seperti gambar sebelumnya. Dan di dalam prosesnya itu pasti memerlukan adanya perekat. Nah, bagaimana biomasa diproses dalam proses densifikasi menjadi pellet? Jadi, densifikasi biomasa pada tekanan tinggi akan mengakibatkan terjadinya interlocking mekanis dan meningkatkan gaya adhesi atau kohesi. Gaya-gaya molekuler seperti gaya van der Waals dan gaya elektrostatis dari partikel-partikel biomasa padat yang akan membentuk ikatan intermolekuler pada area kontak. Ketika material dikompaksi dengan tekanan rendah, misalnya antara 0,2 sampai 5 megapascal, maka jarak antar partikel menjadi makin dekat. Ya, di gambar ini, jarak antar partikel ketika diberi tekanan yang rendah itu menjadi makin dekat. Jika tekanan dinaikkan terus, maka dinding sel dari selulosa akan rusak dan akan terbentuk satu ikatan antar partikel. Nah, tekanan untuk memperoleh densitas pellet yang tinggi itu biasanya adalah
100 megapascal atau lebih. Nah, densifikasi dengan tekanan rendah memerlukan perekat untuk mencegah material yang sudah dikompresi melakukan springing back yang akhirnya kembali ke bentuk awalnya. Jadi springing back itu seperti membal. Jadi setelah dikompresi kemudian dilepaskan, maka dia akan balik kembali ke posisi awalnya. Senyawa aditif dengan viskositas yang tinggi atau perekat seperti tar dan molases dapat membentuk ikatan seperti ikatan pada benda padat. Gaya adhesif antar muka padat cair dan gaya kohesi di dalam padatan berguna untuk terjadinya pengikatan partikel. Ada beberapa parameter yang penting dalam proses densifikasi. Densitas dari pelet itu akan sangat bergantung pada beberapa faktor, dan yang paling penting adalah sifat bahan, jenis mesin, dan faktor proses pengoperasian. Jadi ada dua faktor di sini, yaitu faktor proses dan faktor material yang akan menentukan dari densitas dari pelet yang dihasilkan. Sifat fisik biomasa sangat penting dalam proses bonding dalam densifikasi biomasa. Nah, ini adalah beberapa variabel dari bahan baku maupun proses yang sangat penting dalam proses densifikasi. Dari variabel bahan baku atau dari variabel material, ada beberapa sifat yang penting, diantaranya adalah kadar air, kemudian bulk density, kemudian ukuran partikel, bentuk dan distribusinya. Kemudian adalah komposisi biomasa, dalam hal ini adalah komposisi lignoselulosanya, persentase komponen dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Dan sifat lain yang penting dalam proses densifikasi dari material adalah sifat termal dari bahan. Kemudian variabel-variabel proses yang penting adalah suhu, kemudian tekanan, kemudian waktu retensi, ya seberapa lama bahan itu ditekan dalam proses. Kemudian geometri cetakan dan kecepatan dari proses pencetakan. Densifikasi pada tekanan tinggi dan medium umumnya tidak memerlukan perekat. Tekanan yang tinggi akan mengakibatkan suhu yang tinggi juga, sehingga lignin akan mengalami deformasi dan berperan sebagai perekat alami. Di negara berkembang, densifikasi umumnya menggunakan mesin piston press atau screw press. Teknologi lain seperti roller press dan pellet mill itu memerlukan biaya investasi yang tinggi, karena peralatan ini memiliki kapasitas yang besar untuk memproduksi pelet sehingga memerlukan investasi yang tinggi. Pada tekanan rendah, proses densifikasi pasti memerlukan adanya perekat. Nah, perekat ini diperlukan untuk membantu terbentuknya ikatan di antara partikel biomasa. Ada dua jenis perekat yang dapat digunakan, yaitu perekat organik dan perekat anorganik. Dalam proses kompaksi briket dibentuk dengan tekanan rendah, sedangkan pelet itu dibentuk pada tekanan yang tinggi. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis perekat yang dapat digunakan, baik yang organik maupun yang anorganik. Untuk perekat organik itu dapat digunakan bitumen, molases, padi atau tepung, kemudian tar batubara, dan resin. Sedangkan perekat non-organik itu diantaranya adalah semen, kapur, lempung, dan cairan sulfit. Lempung digunakan juga dalam proses pembuatan briket batubara. Ada beberapa jenis mesin dan teknologi densifikasi. Berdasarkan besarnya tekanan, jenis teknologi densifikasi itu dibedakan menjadi 3, yaitu densifikasi pada tekanan tinggi, 100 megapascal atau lebih, densifikasi pada tekanan sedang 5-100 megapascal, seringkali juga dilakukan dengan bantuan panas. Kemudian densifikasi pada tekanan rendah sampai 5 megapascal. Ini dilakukan dengan bantuan perekat. Sedangkan mesin-mesin
yang dapat digunakan untuk proses densifikasi itu bisa kita pilih, ada piston press, ada screw press, ada roller press, dan pelletizer atau pellet mill. Tadi seperti dikatakan bahwa pada proses densifikasi dengan tekanan tinggi tidak memerlukan perekat karena lignin akan melakukan aglomerasi pellet pada tekanan tinggi atau pada suhu yang tinggi. Sedangkan proses dengan tekanan sedang itu bisa menggunakan perekat atau tanpa perekat, tergantung dari jenis bahannya. Berikut adalah gambaran dari mesin densifikasi piston press. Jadi skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi piston press akan mendorong bahan baku masuk ke dalam cetakan atau die dengan tekanan yang sangat tinggi. Baik dengan cara mekanik, dengan roda gila yang sangat besar, atau piston yang didorong secara hidrolik. Proses dengan piston press akan menghasilkan pellet yang sangat padat. Kemudian ada mesin screw press atau mesin dengan ulir. Ulir yang berputar akan membawa bahan dari bagian pengumpanan dan menekannya masuk ke dalam cetakan yang mengakibatkan peningkatan tekanan di dalam ulir. Jadi dalam proses ini bahan akan dibawa oleh ulir yang berputar. Nah, ada 3 zona di sini, yaitu zona pengumpanan ditandai dengan huruf A ini. Kemudian ada zona transport di sepanjang ulir ini, dan zona ekstruksi ketika bahan pellet itu keluar dari ulir dan akan masuk ke dalam cetakan atau die. Kinerja proses mesin screw press itu nilai dari kecepatan densifikasi, konsumsi energi, dan kualitas produk pellet yang dihasilkan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi, yaitu flowability, sifat mampu alir dari bahan yang dikompresi, kemudian kohesi bahan pellet, gaya adhesi, dan gaya permukaan. Mesin screw press akan menghasilkan pellet berkualitas tinggi dengan struktur yang homogen dan memiliki sifat pembakaran yang baik. Screw press memerlukan sedikit maintenance, tetapi keausan di bagian ulir akan mengakibatkan biaya suku cadang yang tinggi. Kemudian mesin pembuat pellet yang lainnya adalah mesin pellet mill dengan tipe flat die. Jadi cetakannya berbentuk flat, datar. Ini adalah roller yang akan berputar sambil menekan bahan yang akan dicetak menjadi pellet, dan kemudian pellet akan keluar di bagian bawah, dan dengan pisau ini akan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Panjangnya pellet ini akan ditentukan dari kecepatan pisau atau kecepatan dari roller ini. Kecepatan die, karena die-nya juga berputar. Mesin ini gambarannya adalah mirip seperti mesin yang digunakan untuk mengepres pellet pakan ikan. Jadi ada bentuk mini, ada bentuk yang kecil yang bisa dipindah-pindahkan dengan mudah. Dan kita bisa melihat beberapa videonya itu di kanal YouTube. Kemudian ada juga pellet mill dengan tipe ring die. Baik pellet mill tipe roll maupun tipe ring die ini merupakan mesin-mesin yang bisa diaplikasikan. Ya, untuk tipe ring die ya ini yang biasanya diaplikasikan atau banyak dipilih oleh pabrik pembuat pellet untuk membuat pelletnya. Di Natar itu ada pabrik pellet itu dengan bahan baku dari limbah dari pabrik triplek dan menggunakan mesin pellet mill tipe ring die. Kapasitasnya sekitar 1,5 ton per jam. Kami juga pernah mengunjungi pabrik pellet di Sumatera Utara yang menggunakan bahan baku dari tandan kosong kelapa sawit. Itu juga menggunakan pellet mill dengan tipe yang sama, yaitu ring die, tetapi dengan kapasitas yang berbeda. Ada yang berkapasitas 3 ton per jam. Tetapi mereka juga menggunakan juga pellet mill dengan kapasitas 1,5 ton per jam.
Nah, ini adalah beberapa perbandingan proses densifikasi dari beberapa teknologi mesin atau beberapa teknologi atau mesin pellet yang ada dari screw press, piston press, roller press, dan pellet mill. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan di sini, misalnya untuk piston press itu memiliki tingkat keausan rendah, dibandingkan dengan mesin-mesin yang lain, baik screw press, roller press, maupun pellet mill. Tetapi piston press itu memerlukan maintenance yang tinggi. Sedangkan untuk mesin-mesin yang lain itu memerlukan maintenance yang rendah. Selain itu, piston press itu menghasilkan pellet atau briquette dengan kualitas yang moderat, kualitas yang sedang. Sedangkan untuk screw press dan pellet mill dengan ring die itu akan menghasilkan pellet yang sangat bagus. Pellet yang memiliki performa pembakarannya itu sangat bagus. Demikian juga pellet yang dihasilkan dari pellet mill. Nah, perbandingan ini saya kira berguna untuk menentukan pilihan teknologi apa yang akan diambil. Ya, tentu saja disesuaikan dengan bahan baku yang ada. Kalau kita ingin menggunakan kadar yang umum, misalnya dari proses pengeringan itu kadar air biasanya sekitar 12%, yang mungkin 3 piston press atau pellet mill, ya itu bisa dipilih. Tapi kalau kita yang lainnya, misalnya faktor yang lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah particle size, ukuran partikelnya. Karena ini juga penting karena dengan demikian bahwa ada proses untuk penghancuran atau penggilingan biomasa dulu untuk menjadi partikel yang lebih halus sebelum diproses menjadi pellet. Kemudian yang lainnya tentu adalah kapasitas. Kapasitasnya berapa yang bisa diinginkan sampai kapasitas berapa. Screw press itu kapasitasnya rendah hanya 0,5 ton per jam, sedangkan mesin-mesin yang lain bisa sampai 5 atau bahkan 10 ton per jam bisa dipilih. Kemudian densitas. Densitasnya itu berapa yang kita inginkan. Kita bisa menggunakan misalnya standar dari SNI untuk menentukan berapa densitas dari pellet yang diinginkan sehingga kita bisa menentukan tipe mesin mana yang sesuai. Oke, saya kira untuk densifikasi kita sampai di sini. Kita ketemu lagi di proses konversi energi biomasa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.